Jangan salahin gue. Jika suatu saat nanti kalian menghilang dari muka bumi ini, tanpa jejak sedikit pun, galaksi Carloza. Saka memijat kepalanya yang sangat pening. Ia tidak menyangka putri kecilnya bisa dituduh membunuh seorang siswi bernama Sefanya di sekolah. Apa kalian percaya bahwa prinses kita melakukan tindakan seperti itu? Tanya Ellen membuat pasangan mata menatapnya. Kalandra memukul meja kaca di depannya hingga retak. Kejadian itu pasti hanyalah kesalahpahaman. Bisa saja prinses hanya ingin menolong gadis itu. Tapi sialnya, malah para murid yang ada di lapangan menuduh prinses yang mendorongnya. Gue yakin Sefanya bunuh diri. Ucap Alex, gue mencari identitas gadis itu. Dan dia menjadi korban pembulian. Dan juga pelecehan. Gue tahu ini dari Pak Setio. Setelah gue ancam untuk menjawab. Korban pelecehan. Tanya Saka tertegun. Membuat Alex mengangguk. Pelecehan seksual. Pak Setio bilang Sefanya pernah sekali melapor. Tapi Capsek tidak berguna. Itu malah membiarkan ini semua terjadi. Oh itu, kenapa Pak Setio babak belur dan dibawa ke rumah sakit? Itu semua ternyata perbuatan lo, Alex. Alex menyeringai lalu mengangguk membuat Ellen ngeri. Antonio panggil Saka pada asisten kepercayaannya yang berada di belakangnya. Iya tuan, bagaimana kasus kematian Sefanya? Apakah tidak ada satupun berita yang menceritakan kasus tersebut? Tidak ada tuan. Semuanya sudah saya tangani. Saka mengangguk dengan lega. Ia tidak peduli berapa ratusan juta yang harus ia keluarkan untuk bisa membungkam mulut mereka. Demi nama putri kecilnya. Agar tidak tercoreng. Ayah lega setidaknya untuk saat ini prinses berada di rumah sahabatnya. Jika nanti para polisi pergi dari kawasan rumah kita, ayah akan menjemput prinses. Seharusnya di atas rooftop ada CCTV. Jika saja ada, mungkin semua masalah akan selesai. Ujar Kalandra meremas rambutnya dengan kuat. Tapi sayangnya tidak ada. Untung saja ada orang baik yang menolong prinses kita. Sebenarnya siapa orang yang telah mematikan CCTV? Seluruh penjuru sekolah. Orang itu benar-benar hebat. Jika tidak ada orang itu, mungkin prinses kita sudah ditemukan oleh polisi. Kagum Saka tidak tahu ayah. Mungkin nanti Al akan mencari tahu. Setelah masalah ini selesai. Suara langkah kaki terdengar membuat kelima pria yang ada di ruang diskusi pun menatap ke belakang. Mas, kenapa kamu bisa duduk dengan santai seperti ini? Putri kita dalam masalah besar. Bisa-bisanya kamu tetap santai. Teriak heran dengan marah, membuat Saka berdiri dan mendekati istrinya. Dia akan menghapus air matanya, tapi yang ia dapatkan malah tepisan. Jika kamu tidak bisa mengatasi ini semua, biar aku yang turun tangan sayang. Bukan seperti itu. Mana mungkin Mas bisa berduduk dengan santai. Sementara putri kesayangan kita dalam bahaya karena dituduh melakukan pembunuhan. Saat ini Mas sedang berdiskusi, tapi kamu malah tiba-tiba datang. Kalau gitu aku ingin secepatnya masalah ini selesai. Pasti putri kita sangat amat bersedih karena mendapatkan tuduhan keji seperti ini. Saka memeluk erat tubuh istrinya. Dia menepuk punggungnya agar istrinya tenang dan tidak menangis lagi. Percayalah, semua akan baik-baik saja sayang. Mas yakin pasti akan ada bukti di mana putri kita benar-benar tidak bersalah. Hiro mengangguk sambil terisak. Ia benar-benar mencemaskan keadaan putrinya. Berikan aku alamat sahabat Aileen, Mas. Aku akan menemani Aileen. Dia pasti terguncang karena kejadian ini. Apalagi dia melihat sendiri bagaimana siswi yang bernama Sefanya jatuh dari atas rooftop. Saka menatap ketiga anaknya yang diam, lalu kembali menatap istrinya. Sayang, dengarkan Mas baik-baik. Maaf, tapi untuk saat ini kita tidak bisa menemui putri kita.
Jikapun bisa, maka dipastikan polisi akan menemukan keberadaan putri kita. Tapi Aileen kesepian. Dia butuh keluarga. Masih yakin putri kita baik-baik saja, sayang? Kamu juga tahu putri kita itu sangat kuat. Saka terus menenangkan segala kekhawatiran istrinya. Sampai akhirnya, suara istrinya tak terdengar lagi dan setelah dicek ternyata istrinya tidur. Era memang selalu seperti ini, dia selalu tidur tiba-tiba. Dan jika mengalami stres dan juga panik. Sementara di tempat Aileen berada, langit mulai gelap, matahari pun digantikan oleh bulan yang sangat terang. Aileen tidak tahu sekarang jam berapa ia berada di kamar. Tanpa ada jam dinding, apalagi ponselnya yang diambil oleh Gala. Mengingat Gala, rasa bencinya kian semakin bertambah. Ia masih sangat yakin Gala adalah orang yang dimaksud oleh Sevanya. Dasar pria gangster. Untuk saat ini, aku hanya bisa diam karena aku jadi buronan para polisi. Tapi nanti setelah semua terungkap, dan keluargaku mengetahui kejadian yang sebenarnya, aku akan langsung menceritakan betapa brengseknya kamu. Gala sial. Seharusnya yang menjadi buronan polisi adalah Galaksi, bukan dirinya. Ia hanya mencoba menolong Sevanya, malah berakhir mendapatkan tuduhan seperti ini. Sepertinya ini waktunya salat maghrib. Aku akan keluar ke ruang tamu dan melihat jam berapa sekarang. Aileen pergi keluar dari kamar bernuansa hitam putih itu, menuju ruang tamu. Dan sesampainya di sana, ia melihat jam dinding menunjukkan pukul 18.30. Yang artinya memang waktu maghrib sudah sejak tadi datang. Aileen kembali ke kamar. Entah milik siapa itu. Untuk kembali melakukan salat. Ia sebenarnya mendapatkan mukena dan sajadah dari Kaivandra. Laki-laki itu menawarkan diri. Pergi dan mencari apa yang ia butuhkan. Setidaknya di sini ada yang baik. Kenapa Aileen berani tinggal, sementara waktu di rumah yang seperti kastil ini? Entahlah, Aileen tidak bisa berbuat apa-apa. Ia pergi sama saja mencari kematian, karena ini area hutan. Dan kelima laki-laki yang berada di rumah ini tidak akan macam-macam kepadanya. Semoga saja perkataan mereka tidak kebohongan semata saja. Kenapa Aileen berani tinggal sementara waktu di rumah yang seperti kastil ini? Entahlah, Aileen tidak bisa berbuat apa-apa. Ia pergi sama saja mencari kematian, karena ini area hutan dan kelima laki-laki yang berada di rumah ini tidak akan macam-macam kepadanya. Semoga saja perkataan mereka tidak kebohongan semata saja. Kenapa pintunya terbuka? Gumam Aileen heran. Seingatnya pintu kamar yang ia tempati sudah ia tutup, tapi sekarang malah terbuka. Walaupun hanya terbuka sedikit saja. Mungkin tadi aku lupa menutupnya. Kembali El masuk ke dalam kamar, lalu menguncinya. Ia membuka cadar putih yang sejak tadi menutupi wajahnya, sambil berjalan ke kamar mandi. Namun tiba-tiba saja, pintu kamar mandi terbuka membuatnya tersentak kaget. Kedua mata coklat Aileen membulat sempurna saat tatapannya bertemu dengan mata coklat legap yang memenuhi isi pikirannya. Ia dengan cepat menutupi wajahnya kembali dengan cadarnya. Astagfirullahaladzim. Kenapa ia harus kembali memperlihatkan wajahnya pada pria kejam seperti Gala? Tapi setelah dilihat, Gala tidak melihat sekalipun wajahnya karena hanya menatap bola matanya saja. Tapi tetap aja, kedua tangannya terkepal. Ia ceroboh gegabah. Dan bodoh, kenapa kamu berada di kamar ini? Bibir Gala yang dia membisu sejak tadi seketika menyering. Dan dia mengusap rambutnya yang basah menggunakan handuk, lalu mendekati Aileen, hingga membuat Aileen perlahan mundur. Jangan mendekat. Aileen mulai ketakutan, apalagi pintu kamar ini telah ia kunci. Gala, kamu tidak akan melakukan hal yang sama seperti yang kamu lakukan pada Sevanya, kan? Oke, kalian bisa mengatain Aileen itu bodoh. Dia bisa-bisanya masih ada di rumah ini dan tidak kabur. Walaupun memang mustahil karena pintu rumah ini terkunci. Dan ia bodoh karena bisa-bisanya ia terus bertemu dengan pelaku pemerkosaan yang telah menjadi alasan Sevanya bunuh diri. Ternyata kamu masih tidak percaya jika aku bukan pelakunya. Alasan Sevanya bunuh diri, baby.
Mana mungkin aku percaya sama kamu. Kamu tuh cowok penjahat. Dasar gangster kejam. Keluar dari kamarku. Sekarang kamarku. Ulang Gala tertawa kecil. Tawanya itu sangat merdu. Tapi bagi Aileen tawa Gala seperti kematian untuknya. Ingatkan Aileen jika Gala adalah ketua gangster yang memandang remehnya seseorang baby. Ini kamar, bukan kamarmu. Lihatlah baik-baik, tapi tenang aja. Mulai sekarang, aku akan berbagi kamar denganmu. Aileen menatap sekitar. Memang benar. Iya. Ini kamar pria. Tapi ia kira ini kamar tamu. Tapi ternyata kamarnya Gala. Memang ini salahnya. Tapi tidak ada satupun foto Gala di kamar ini. Dan hanya banyak senjata tajam saja. Di rumah ini hanya ada 5 kamar. Untuk 4 sahabatku dan aku sendiri. Aku sangat baik padamu, baby. Karena mengizinkan kamu masuk ke kamarku sesuka hati. Padahal tidak ada yang boleh masuk ke kamarku. Sekalipun itu Tuan Zargo yang telah mengurusku sejak kecil. Aileen tersenyum sinis. Kalau gitu, aku merasa tidak enak karena sudah menempati kamarmu. Aku akan tidur. Pergi ke ruang tamu atau bisa di gudang. Tempat itu di sana jauh lebih aman daripada di sini. Bisa-bisanya, aku mati di tanganmu dan dilecehkan seperti Sefanya. Aileen untuk yang kesekian kalinya menuduh Gala yang melecehkan Sefanya, membuat mata Gala menajam baby. Desisnya mulai kesal, membuat Aileen bergidik ngeri. Baiklah, terserah kamu mau menuduh aku seperti apa ya. Memang akulah orang yang telah melecehkan Sefanya. Jika kamu ingin mendengarkan perkataan itu yang keluar dari mulutku. Ia tidak salah menduga. Dasar cowok gangster, penghuni neraka penjahat. Kamu tidak pantas untuk hidup. Bisa-bisanya kamu melecehkan Sefanya dan membunuh orang-orang. Apakah itu pujian? Jika ia terima kasih, baby. Kalau gitu sudah terlanjur, aku dicap jelek olehmu, baby. Sekarang Aileen kembali mundur hingga ia mentok ke dinding. Kedua tangannya terkepal saat Gala mulai mendekat. Boleh aku mencicipi tubuhmu? Pinta Gala yang sekarang ada di samping Aileen. Aileen menendang perut Gala, namun bukannya perut Gala yang kena, tapi ia malah menendang sisi keranjang. Teriaknya penuh kesakitan. Aileen terjatuh ke lantai sambil meremas jari kakinya. Ini sangat menyakitkan. Kamu nggak apa-apa, baby? Tanya Gala menjadi cemas. Nggak apa-apa, gimana ini sakit tahu? Aileen mulai menangis. Ia sebelumnya belum pernah merasakan kesakitan seperti ini. Ia tidak pernah ceroboh. Tapi kenapa jika berada di dekat Gala, ia malah selalu seperti ini? Sial, seharusnya tadi aku tidak menghindar. Maafkan aku, baby. Ucapnya dengan penuh rasa bersalah membuat Aileen mendesis. Gala memiliki banyak topeng, dan Aileen mana mungkin bisa terjebak akan wajah dan mulut busuk laki-laki jahat ini. Keluar sekarang, aku nggak mau kamu berdekatan denganku. Kita ini bukan mahram, apalagi kamu cowok brengsek yang berniat melecehkanku. Kata mahram kembali dilayangkan oleh Aileen. Untuk yang kedua kalinya, Gala belum tahu apa itu mahram, dan kata itu sangat asing untuknya, baby. Kalaupun aku ingin melecehkanmu, akan aku lakukan. Tapi lihatlah, kamu aman, bahkan kamu menyuruhku untuk menjaga jarak 5 meter. Padahal banyak loh para gadis yang ingin berdekatan denganku. Aileen memejamkan kedua matanya. Gala sangat cerewet, padahal saat di sekolah dia sangat jarang berbicara. Bahkan dia dijuluki kulkas 100 pintu. Tapi kenapa sekarang malah seperti ini? Memikirkannya membuat kakinya tambah sakit. Aku bilang keluar dari kamar ini. Kalau tidak biar aku yang keluar. Tunggu, jangan berdiri. Kakimu masih sakit, baby. Gala membuka laci lalu mengeluarkan kotak P3K. Dia berjongkok dan berniat akan mengobati luka Aileen. Tapi dia malah merebut kotak P3K itu. Jangan berani-berani menyentuh seujung kuku pun dalam. Baiklah, baby. Aku akan pergi. Sebelum pergi, Gala mengambil senjata tajam yang berada di atas meja, berjejer rapi, lalu membawanya keluar. Akhirnya, Aileen bisa menghela nafas lega. Berdekatan dengan Gala seperti kematian akan menjemputnya. Setidaknya dia memiliki sisi baik, dan tidak benar-benar melecehkanku, dan tidak membunuhku.
Untuk saat ini aku akan aman. Tapi entah besok bagaimanapun caranya. Besok aku harus pergi dan lebih baik mencari tempat persembunyian yang lain. Daripada berada di sarang monster seperti Gala Aileen. Tidak mengobati luka di kakinya yang membiru. Dia malah pergi ke kamar mandi untuk mengambil wudhu dan melakukan salat maghrib. Jangan takut Aileen, Allah akan selalu ada bersamamu. Gumamnya menyemangati dirinya sendiri. Alisnya mengerjit saat merasakan kakinya sangat basah dan menggelikan. Semula ia abai saja. Tapi semakin lama rasa geli itu semakin terasa. Ia mencoba untuk membuka matanya yang sejak tadi terpejam. Sampai akhirnya jantungnya berdetak dengan cepat. Nafasnya bahkan berhenti selama beberapa detik saat melihat seseorang tengah menjilati kakinya. Dia, Aileen, masih terbaring di atas ranjang. Sambil tatapannya jatuh ke bawah, air mata di balik cadarnya keluar. Dia menangis dan mencoba untuk berteriak. Namun suaranya terasa ada yang menahannya. Ya Allah. Kamar ini sangat gelap, dan Aileen tidak tahu siapa orang yang tengah berada di bawah kakinya. Bahkan sekarang mulai naik ke atasnya. Ia mencoba memberontak, tapi tubuhnya sangat kaku. Bahkan tidak bisa ia gerakan. Semakin lama orang itu mulai naik ke atas tubuhnya. Tirai jendela terbuka oleh hembusan angin membuat bulan malam yang terang. Dari jendela memperlihatkan sosok laki-laki yang menjadi gay menatapnya penuh buas, membuat Aileen kesulitan bernafas. Tapi sosok laki-laki dengan mata hitam legam dan senyuman yang hanya dimiliki satu orang bernama Galala yang tengah ada di atasnya. You are mine, baby. Ucapnya penuh dengan tatapan yang sulit diartikan. Air mata Aileen tidak hati-hatinya keluar. Dia mencoba untuk berteriak sampai wajahnya memerah, tapi tetap saja suaranya menghilang. Ya Allah, kamu milikku. Aileen hanya milikku. Gala mulai mengendus leher Aileen sampai akhirnya. Dan saat itu juga Aileen berteriak dengan kencang dan membuka kedua matanya. Astagfirullahaladzim. Tadi itu ya Allah. Ternyata semua hanyalah mimpi. Gubernurnya mengusap keringat di keningnya. Jatuhnya berdetak berkali-kali lipat. Bahkan untuk bernafas pun ia masih kesulitan. Mimpi tadi seperti nyata. Ia masih merasakan tatapan Gala yang seperti menginginkannya. Membuat tubuhnya menggigil ketakutan. Tidak, aku harus pergi dari tempat ini. Sejak awal aku tidak akan aman berada di tempat ini. Aileen beranjak dari tempatnya lalu berjalan ke pintu kamar. Tapi tunggu, kenapa pintunya malah terkunci? Dan saat ia membuka dengan paksa, pintunya masih tetap terkunci. Tubuhnya seketika bergetar ketakutan. Sudah kuduga, semua orang yang ada di sini benar-benar berniat jahat padaku, terutama Gala. Aku harus cepat-cepat keluar dari tempat sialan ini. Aileen menggigit bibirnya. Kebiasaan saat ia sedang berpikir keras. Sampai akhirnya ia berjalan ke arah jendela yang terbuka lebar karena angin malam yang sangat kencang. Di luar sana sangat hanya ada pencahayaan bulan saja. Tapi aku harus keluar dari rumah ini. Ini waktu yang sangat pas di mana semua orang pasti tertidur. Aileen menghela nafas dalam-dalam. Ia sangat ketakutan sekarang. Dan bagaimanapun caranya ia harus pergi dari rumah ini. Mimpi tadi membuatnya kembali teringat jika adalah pria yang kapan saja bisa melukainya. Memang sejauh ini belum. Tapi nanti ada saatnya Gala bisa saja membunuh atau melecehkan. Seperti yang dialami oleh Sevanya. Ia tidak mau kejadian itu terjadi padanya. Aileen berjalan ke lemari dan ternyata ini mungkin hari keberuntungannya karena mendapatkan tali panjang dari sana. Dengan tali ini, aku bisa keluar dari tempat ini. Ia mulai melilitkan tali besar dan panjang itu ke kaki ranjang, lalu mulai turun dari atas kamar Gala, yang ternyata kamarnya paling atas ke bawah. Jangan ditanya apa tangannya lecet, karena jawabannya iya, tangannya lecet, bahkan sampai mengeluarkan darah. Alhamdulillah ya Allah. Allah selalu menyelamatkanku dalam keadaan apapun. Ia berhasil turun dari atas kamar Gala menggunakan tali tersebut. Dan sekarang ia berada di luar. Hutan ini benar-benar sangat menyeramkan. Aileen meneguk ludahnya dengan kasar. Bohong jika ia tidak takut. Tapi rasa takut berada di dalam rumah seperti kastil. Ini lebih menyeramkan. Aileen mulai berjalan tanpa arah. Dia mulai
memulai instingnya yang sangat tajam, berjalan di kegelapan malam, sambil membawa senter kecil yang ia ambil dari lemari galah. Saya tidak menyangka ada seseorang yang bisa lari dari jeratan Charlosa. Aileen menatap sepasang sepatu yang berada di depannya. Ia seketika mendongak, dan seorang pria dengan wajah menyeramkan di kegelapan malam. Terlihat ia baru saja berjalan 10 menit. Namun mara bahaya sudah mulai datang padanya. Siapa kamu, siapa saya? Dia malah balas bertanya. Lalu tidak lama kemudian suara tawa dari beberapa orang mulai terdengar. Tubuhnya bergetar ketakutan saat bukan hanya satu orang saja, tapi ada 7 orang yang mengepungnya. Apa dia gadis yang disandera oleh geng Charlosa? Kenapa dia bisa selamat? Sepertinya dia kabur saat geng Charlosa lengah. Bos pemimpin dari mereka mengangguk, lalu mulai menyentuh benda air. Namun dengan cepat dia menepisnya. Hei gadis manis, sudah lama saya dan bawahan saya mengintai rumah yang dihuni oleh geng Charlosa. Sepertinya kamu sudah sangat lama dikurung di rumah itu. Dan pasti kamu mengetahui informasi mengenai mereka. Atau pasti mendengar Ruby Safir. Kalau ia katakan apa aja yang sudah kamu ketahui. Aku tidak mengetahui hal seperti itu. Bahwa sepertinya dia akan jujur kalau kita mengancamnya. Pemimpin itu menyurigai. Seakan mengerti apa yang bawahannya maksud. Sial, sepertinya malam ini saya harus memberikan dia hukuman. Agar dia berbicara dengan jujur. Jangan mendekat. Pria Airin sambil mengarahkan senter ke wajah mereka. Satu persatu. Aku bilang jangan mendekat. Bersambung.